nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, saya berharap dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala bahwa saudara-saudara sekalian semua dalam keadaan yang baik serta sibuk siang dan malam menjalankan usaha agama yang mulia, usaha dakwah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima usaha saudara-saudara sekalian dan memutuskan untuk memberikan hidayah kepada seluruh umat manusia. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di siang ini tepatnya di bus Damri menuju Bandara Soekarno-Hatta, saya ingin sampaikan bahwa dakwah adalah merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, sehingga Allah Subhanahu wa taala memungkinkan saudara-saudara sekalian untuk berusaha mempelajari usaha Anbiya alaihi salatu wassalam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menyebarkannya ke seluruh alam, untuk menyebarkannya ke seluruh dunia dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan usaha yang sungguh-sungguh. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan saudara-saudara sekalian menjadi asbab hidayah bagi tersebarnya agama di seluruh alam. Usaha ini adalah sarana untuk menyebarkan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbaiki cara hidup orang, memperbaiki cara hidup manusia sesuai dengan jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mewujudkan penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala secara hakiki, dan untuk menerangi hati manusia dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala melalui penyebaran cahaya ilmu. Seiring dengan ini kita harus terus bergerak maju di dalam usaha dakwah ini, usaha atas agama ini, dengan saling mencintai, saling memperlakukan satu sama lain dengan ikram, dan saling merekatkan satu sama lain dengan menggabungkan diri kita dengan musyawarah. Saudara-saudara sekalian, seluruh umat bertanggung jawab atas usaha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Kita harus meyakinkan setiap individu di dalam umat ini untuk bergabung di dalam usaha ini, usaha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan tanggung jawab seluruh umat kepada setiap individu, dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tanggung jawab masing-masing individu kepada seluruh umat. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan keadaan-keadaan yang berbeda-beda kepada tiap manusia. Terkadang ada kenyamanan dan kemudahan, sementara di lain waktu timbul kesulitan dan mujahadah. Dalam semua keadaan ini, tugas kita hanyalah untuk menyibukkan diri dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan sesuai dengan cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan dan satu-satunya yang kita ingin adalah untuk tetap menjalankan usaha agama dan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dua jenis keadaan yang menimpa seseorang di dalam usaha ini. Pertama adalah keadaan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, keadaan ditolong oleh Allah Subhanahu
bila pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang, seharusnya tidak menjadikan kita penuh kebanggaan. Ketika mujahadah pun mendatangi kita, seharusnya kita tidak kehilangan nyali kita. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang untuk menghibur kita. Mujahadah datang agar kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan-kesulitan akan meningkatkan ketulusan dan kemurnian seseorang. Allah Subhanahu wa taala menggunakan seseorang untuk menyebarkan cahaya hidayah dan untuk melenyapkan kesesatan dan fitnah-fitnah sesuai dengan niat yang tulus dan sesuai dengan pengorbanannya. Allah Subhanahu wa taala Maha lembut dan Maha mulia. Tidak ada keraguan bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya mendatangkan keadaan-keadaan yang bermanfaat bagi kita. Dalam keadaan yang menimpa kita, kita harus berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, dan kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kerendahan dan keyakinan akan pemberian dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Solusi untuk semua masalah dalam usaha ini adalah dengan mencurahkan sepenuhnya seluruh energi kita untuk bekerja di hadapan masyarakat kita, di masyarakat kita, untuk menyampaikan agama. Kesulitan dari teman kita juga menimpa diri kita di dalam pekerjaan dakwah ini. Keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan juga akan menimpa kita. Bila kita tabah menerima keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan ini, ridho kepada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan demi penyebaran agama dan usaha atas agama, keadaan-keadaan tersebut akan menjadi sarana untuk mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bis Damri menuju Bandara Soekarno-Hatta ini, saya menyampaikan bekerja dengan persatuan merupakan tali Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita berpegang teguh kepadanya. Kesulitan yang menimpa kita saat kita bersama selalu lebih baik daripada kemudahan dan kenyamanan dapatkan dengan bekerja sendiri. Bila dijalankan sambil menjaga metode atau menjaga nehej yang khusus daripada usaha dakwah ini, kita bersatu dan tetap di dalam tujuan yang sama, serta menjaga usul-usul dakwah, menjaga tertib-tertib usaha ini, maka ini akan mengubah seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus memperlakukan saudara-saudara kita dengan lemah lembut. Kelembutan dan kerendahan hati akan menyatukan hati-hati kita. Kita jangan pernah berbicara mengenai orang lain di belakang mereka. Kita perlu meningkatkan ikram kepada saudara-saudara kita. Bila hati bersatu, meskipun ada perbedaan pendapat, ada ikhtilaf, orang-orang akan tetap saling menginginkan kebaikan bagi orang lain, bahkan rela mengorbankan nyawa-nyawa mereka untuk satu sama lain, bahkan meletakkan kenikmatan di dalam kesulitan dan kesusahan. Tapi ketika sifat ini berubah dan prinsip-prinsip yang menjadi fondasi kasih sayang menjadi rusak, maka akan terjadi konflik, akan terjadi permusuhan, dan kekuatan persatuan dan kesatuan para pekerja dakwah akan menjadi rusak. Bahkan kita semua, kita perlu menghindari bentuk konflik sekecil apapun di dalam menjalankan usaha dakwah yang mulia ini. Kita juga harus memikirkan mengenai apa yang dapat melakukan untuk meningkatkan persatuan
usaha-usaha bagaimana memupuk, menyatukan hati kita dan cinta kasih, saling tolong menolong, bantu membantu, dan tolong buatlah doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dan kawan-kawan kita di dalam masa cobaan ini dan memberi kita taufik untuk terus bergerak maju di dalam kerja dakwah, kerja yang mulia ini. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupa bahwa kita penting sekali mencintai umat Islam. Tidak ada tempat untuk memiliki perasaan balas dendam. Maulana Ilyas rahmatullah alaih biasa mengatakan bahwa setelah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar dalam semua amal dan semua karunia adalah cinta kepada umat Islam, cinta kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tadkirah kita di bus Damri menuju Bandara Soekarno-Hatta ini bermanfaat bagi kita untuk menimbulkan gairah bagi kita untuk menyatukan saudara-saudara kita dan senantiasa merekatkan diri di dalam usaha dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la